Oke, ketemu di video kali ini dan sekarang kita akan coba membahas seputar hal-hal teknis dalam riset. Mungkin di video kali ini kita sedikit membahas tentang pricing research ya. Riset untuk menentukan strategi harga gitu. Ini cukup penting. Kenapa? Karena saat ini kita ada di market yang lagi saturated di mana-mana. Market yang lagi saturated itu sebenarnya indikasinya ada dua ya. Yang pertama, ketika kita melihat satu sektor industri, ruang inovasi di dalamnya itu sudah sangat sempit, maka sebenarnya bisa kita perkirakan bahwa marketnya sudah jenuh. Sehingga tak ada lagi sebenarnya needs atau pain point tertentu dari pelanggan yang bisa didisrupt atau bisa di bisa diinovasikan gitu. Misalnya saja di marketplace. Di marketplace ya apapun sudah ada di sana. Misalnya live shopping sekarang sudah ada, pay later sudah ada untuk mereka yang mau belanja tetapi belum punya cash di depan. Kemudian dari sisi delivery sudah sangat lengkap. Dari behavior berbelanja yang tadi mau belanja langsung terencana sebelumnya, maka kita masuk lihat product list. Dari product list itu kemudian kita membeli apa yang kita butuhkan gitu. Kemudian untuk pembelanja tiba-tiba impulsif buyer gitu ya, sudah ada live shopping, sudah ada misalnya terkoneksi dari TikTok masuk ke TikTok Shop. Nah, itu sebenarnya tanda-tanda bahwa market ini sebenarnya sudah lumayan saturated atau lumayan jenuh. Kemudian yang kedua, tanda yang juga menandakan bahwa market itu cukup jenuh, sudah mulai jenuh adalah ketika TAM atau total addressable marketnya itu hampir semuanya sudah diakuisisi. Anggaplah misalnya kita berpikir bahwa ada 50.000 orang pembelanja online yang ada di Makassar misalnya gitu kan. 50.000 orang yang kemungkinan berbelanja online. Nah, itu kita perkirakan tahun 2020 lah gitu. Kemudian seiring berjalannya waktu kita lihat orang-orang mulai beralih dari belanja offline ke online misalnya gitu ya. 2021 dari total 50.000 yang kita perkirakan bisa belanja online, yang sudah masuk ke dalam platform online untuk berbelanja 30.000. Artinya mungkin sudah 60-70%. 2022 masuk 40.000, artinya sudah 75% atau sampai 80. Sampai kemudian tahun ini ya hampir 50.000. Artinya total marketnya itu hampir semuanya sudah terakuisisi masuk ke dalam industri gitu. Sudah menggunakan layanan-layanan yang sebelumnya itu masih sangat sedikit yang masuk, masih perlu diedukasi dan lain-lain. Sampai kemudian 5 tahun belakangan misalnya itu semuanya sudah masuk menjadi pembelanja online misalnya. Kalau yang media misalnya, media market itu cukup mulai saturated adalah ketika pembaca offline itu sudah hampir 100% terakuisisi masuk ke pembaca online jadinya. Itu tanda-tanda market yang lagi saturated. Nah, apa sih dampak dari market yang lagi saturated? Kalau misalnya di tahap awal, maka pertarungannya itu adalah diinovasikan sebelum dia sampai ke titik jenuh gitu. Maka pertarungannya itu adalah di inovasinya, fiturnya dan lain-lain. Walaupun sebenarnya ada strategi yang lain juga untuk mengakuisisi cepat. Tapi semakin dia jenuh, maka sebuah produk atau layanan itu cenderungnya itu bukan lagi race to top gitu, tapi race to bottom. Race to bottom itu tandanya subsidi harga itu semakin menjadi-jadi gitu. Dalam artian harga menjadi semakin turun di pasar karena tidak ada lagi yang dipertarungkan di sisi inovasinya. Yang dipertarungkan itu adalah hal-hal yang sifatnya preferensi lagi gitu, bukan lagi hal-hal yang sifatnya behavior gitu. Kalau yang tadi kan oke, kita alihkan behavior dari
A ke B gitu kan. Dari mereka yang tidak punya uang berbelanja di depan, tidak ada uangnya, kita sediakan pay later. Itu kan sebenarnya bertarungnya itu di sisi behavior gitu kan, di sisi perilaku gitu. Tapi yang sifatnya preferensi yang saya maksud tadi itu adalah misalnya harga yang murah gitu, ongkir gratis, itu kan semuanya udah bukan behavior lagi. Siapapun yang ditawarkan pilihan yang lebih murah dan ongkir yang gratis gitu, semua akan memilih itu gitu. Semua akan memilih pilihan yang lebih murah tadi. Nah, marketnya saturated ya, tidak ada lagi sebenarnya yang bisa dikelola di hal behavior atau di hal perilaku. Tapi yang dikelola itu adalah bagaimana bertanding gitu untuk mengakuisisi orang sebanyak-banyaknya dengan mengakomodir preferensinya, preferensi mereka terhadap harga, preferensi mereka terhadap pengiriman dan lain-lain. Nah, karena ada kompetisi di tataran preferensi itu, maka trennya adalah race to bottom, turun. Orang akan berlomba-lomba membuat harga menjadi lebih murah dan lain-lain. Nah, di tengah kondisi seperti itu, otomatis yang sangat krusial sebenarnya adalah strategi harga. Kenapa sangat krusial? Pertama, jangan sampai kita tetap berada di atas gitu, tetap memasang harga yang cukup tinggi sementara kompetitornya itu sudah mulai mulai jor-joran ke bawah gitu. Itu satu. Jadi kita juga tidak bisa terlalu mengandalkan oke, saya punya pelanggan loyal kok gitu. Strategi branding saya cukup kuat. Oke, itu satu sisi. Tetapi itu akan dikerus oleh hal yang sifatnya preferensi tadi. Yang misalnya oke, saya memang pelanggan di salah satu brand. Tetapi kalau misalnya layanannya sama dan juga kualitasnya sama dan di tempat satu itu lebih murah, mungkin di hari pertama, hari kedua saya enggak beralih gitu. Tetapi hari ketiga, keempat dan seterusnya saya sudah mulai beralih. Kemudian yang kedua, kenapa kita pricing research di tahap ini jadi sangat penting? Yang kedua, agar kita tidak tidak gegabah gitu dalam menurunkan harga. Jadi kita tetap punya strategi di dalamnya. Misalnya saja, jangan sampai turunkan harga itu justru menurunkan value kita gitu misalnya. Jangan sampai misalnya harga yang kita pasang pada saat market sedang race to bottom tadi istilahnya, itu sebenarnya cuman memperkecil margin tetapi tidak memperbesar akuisisi atau tidak bisa juga mempertahankan pelanggan yang sudah jadi pelanggan kita. Karena kenapa? Ya, kita gegabah gitu dalam menentukan harga. Padahal boleh jadi pertama strategi harga kita kurang matang, kemudian yang kedua ada faktor lain yang tidak kita explore selain harga gitu kan. Ini kayaknya perlu ini kayaknya perlu kelas khusus sih tentang harga ini, karena banyak metode sebenarnya dalam membuat strategi harga gitu. Intinya, sebelum kita menanyakan langsung kepada pelanggan kita, validasi langsung kepada pelanggan kita, gini, jadi research harga itu kan sebenarnya secara garis besar terbagi dua saja, kayaknya kalau nggak salah. Validasi ke konsumen langsung dan juga monitor harga di industri, di dalam industri itu. Nah, terkait validasi ke konsumen, ini yang sering bias gitu. Kalau misalnya kita melakukan pricing research dan itu langsung bertanya ke konsumen, itu hati-hati. Karena pertama, kalau tidak bertanya kepada segmen yang tepat, maka itu sangat tidak representatif kan, dan kita akhirnya membuat strategi harga yang bias gitu.
Kemudian yang kedua, format bertanyanya gitu. Format bertanyaan ini sangat menentukan apakah harga ideal yang kita pasang itu sesuai dengan apa yang ada di psikologi konsumen. Misalnya saja seperti ini. Dikenalkan satu metode riset itu Van Westendorp method gitu kan, dimana kita akan bertanya kepada user atau konsumen tentang batas atau threshold termurah yang ada di benaknya mereka dan batas tertinggi atau threshold tertinggi yang ada di benaknya mereka seputaran harga dari produk kita. Jadi misalnya kita punya misalnya ini handphone misalnya, kita akan menyodorkan ke konsumen ini di harga berapa kamu merasa bahwa produk ini sangat murah gitu, murah. Dia akan jawab, oke, ini di harga 1 juta. Di harga berapa itu sudah mulai sangat murah, misalnya gitu kan. Oh, di harga 700 ini sudah murah sekali nih gitu. Kemudian oke, di harga berapa ini akan mahal. Oh, di harga 2 juta ini sudah mulai mahal. Kemudian di harga berapa itu terasa sangat mahal sekali nih. Oh, di harga 2.500.000 itu sudah sangat mahal sekali. Nah, begitu salah satu metodenya, namanya Van Westendorp. Ini salah satu cara untuk memvalidasi harga, di mana kita akan melihat range psikologi dari konsumen terkait harga yang mereka persepsikan gitu. Tapi ini bisa sangat bias kalau tidak didahului dengan strategi. Misalnya, apakah Bapak atau Ibu pernah melihat atau membeli produk sejenis ini sebelumnya? Dia mengatakan, oh iya gitu. Nah, pada saat dia mengatakan oh iya, kita validasi nih. Pada saat itu Bapak atau Kakak melihatnya di harga berapa? Di harga 2 juta gitu. Terus di harga 2 juta itu bagaimana menurut Kakak? Apakah itu worth it untuk kita beli atau enggak? Oh iya, worth it sih. Oke, dari harga 2 juta itu kalau misalnya tunggu, di harga 2 juta itu apa yang membuat dia worth it untuk dimiliki atau dibeli? Oh, karena suaranya. Nah, kita akan melakukan di dalam riset kita itu kita membuat satu identifikasi dulu behavior, familiaritas, dan persepsi pelanggan terhadap satu produk berdasarkan pengalaman mereka sebelumnya, sehingga kita bisa tahu oh ternyata dia pernah melihat 2 juta dan itu masih worth it. Nah, makanya kita bisa startnya dari 2 juta misalnya, bukan memberikan pertanyaan yang sangat terbuka tadi. Kemudian yang kedua yang berhasil kita lacak adalah kita bisa tahu apa yang membuat worth it untuk harga 2 juta tadi. Oh, ternyata suaranya. Nah, kita bisa akhirnya punya kesimpulan di sana gitu. Kita akhirnya punya landasan untuk membuat range harga untuk kita validasi selanjutnya. Misalnya dia bilang worth it di harga 2 juta. Worth it di harga 2 juta itu berarti kita bisa uji nih. Kalau kayak begitu, untuk produk seperti ini, harga berapa yang menurut kakak itu harganya sudah mulai sangat murah ya misalnya gitu kan. Dia bilang, oh 1.800.000, ini murah nih. Kalau misalnya sudah harga 1.800.000. Harga berapa ini akan terasa sangat mahal misalnya. Oh, harga 3 juta sudah sangat mahal. Nah, akhirnya kan range-nya itu kan berubah ya. Kalau misalnya kita tidak validasi di depan dulu behavior sebelumnya, maka dia akan ngomong saja bahwa harga sangat murahnya untuk produk HP itu misalnya atau produk sejenis ini itu adalah 1 juta. Tapi kalau misalnya kita nge-record dulu pengalaman mereka sebelumnya berkaitan dengan produk ini, maka itu standarnya jadi beda gitu. Dia standar harga termurahnya mulai di 1.800.000 dan kita punya price range secara psikologi itu adalah harga termurah 1.800.000 sampai 3 juta jadinya. Beda tadi
800.000 sampai 1.500.000. Ini perlu sangat hati-hati karena kan pada saat kita akan menentukan harga nanti, kita itu akan eksplornya di dalam price range yang ada gitu kan. Misalnya harga termurah 1.800.000 sampai 3 juta. Maka batasan atau threshold eksplorasi kita itu ada di dua batas bawah dan batas atas ini gitu. Nah, menentukannya itu kan bisa sangat bias ya. Kemudian yang kedua tadi yang saya maksudkan bahwa kita bisa dapat apa sih yang membuat satu produk itu bernilai sehingga itu bisa worth it untuk dibeli gitu. Kita dapat tadi misalnya suaranya. Kalau kita bisa perdalam riset kita, maka kita bisa akan dapat banyak hal yang membuat orang-orang itu merasa worth it dan tidak worth it. Sehingga kita bisa tahu nih, ketika kita misalnya bermain di range 1.800.000 sampai 3 juta misalnya gitu, kita bisa tahu kalau fitur ini atau bagian ini saya optimalkan, maka saya bisa naikkan sedikit harganya. Kalau bagian mana yang bisa saya kesampingkan atau saya hilangkan, maka bagian-bagian ini nih yang bisa saya kesampingkan. Kenapa? Karena konsumen itu tidak terlalu peduli juga dengan fitur tersebut. Nah, ini strategi di pricing research yang cukup sederhana gitu ya. Mungkin itu saja sih pembahasan kita di video kali ini. Kita coba akan membahas tentang pricing research secara lebih detail. Pricing research di tahap pre-launch atau sebelum produk itu diluncurkan itu akan beda dengan pricing research pada saat produk itu sementara growth atau bertumbuh. Kemudian strateginya juga akan sangat beda. Pricing research yang dilakukan itu di mana marketnya lagi saturated atau sudah di tahap jenuh gitu. Nah, itu pendekatan-pendekatan, metode-metode yang dipakai itu bisa sangat berbeda juga gitu. Walaupun mungkin ya secara kalkulasi matematisnya gitu ya, itu mungkin sama, tetapi ada lagi yang berbeda di tahapan pendekatan, tahapan kita memvalidasi, tahapan kita mengkonfirmasi agar tidak ada bias dan lain-lain. Itu